Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Oceanografi Fisika. Semoga dalam kondisi sehat dan semangat menjalani perkuliahan di semester ini. Sebelum menyaksikan materi dalam video ini, silakan lakukan presensi di SIAM masing-masing sesuai dengan jam perkuliahan mata kuliah ini. Dan berikut merupakan materi dalam pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang physical properties of seawater, di mana dalam RPS ini merupakan pertemuan minggu ketiga, yaitu topik bahasan physical properties of seawater dengan referensi dari buku Descriptive Physical Oceanography. Adapun tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang physical properties of seawater. Jadi ada beberapa bahasan yang akan kita bahas di materi kali ini. Yang pertama adalah molecular properties of water and pressure, kemudian thermal properties of seawater, yang ketiga adalah salinity and conductivity, dan yang terakhir adalah terkait density. Jadi kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu terkait molecular properties of water. Jadi seperti kita ketahui, air memiliki dua molekul, yaitu positif dan negatif, terdiri dari dua muatan positif ion hidrogen dan satu muatan ion negatif oksigen, atau biasa kita singkat menjadi H2O. Sifat kutub molekul air membentuk rantai polimer hingga 8 molekul, memiliki kapasitas panas tertinggi kecuali amonia. Dan air tawar memiliki kepadatan maksimum 4 derajat Celcius, sedangkan air laut memiliki kepadatan maksimum 0 derajat Celcius. Kemudian terkait tekanan, jadi tekanan di udara itu tidak sama dengan tekanan di laut. Jika tekanan di udara diberikan atmosfer yang terdiri dari berbagai jenis gas pada permukaan bumi. Sedangkan jika tekanan pada laut, jadi tekanan di laut merupakan tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan partikel-partikel air yang ada di laut. Tekanan permukaan laut diukur dari kedalaman 0 meter. Jadi kita bisa lihat dari gambar yang ada di buku terkait penambahan kedalaman dan juga tekanan. Jadi itu berbanding lurus. Jadi dengan bertambahnya kedalaman akan menambah juga tekanan di kedalaman. Jadi ada juga perbandingan antara tekanan dan juga kedalaman sesuai dengan standar oceanic depth dari UNESCO. Nah, itu jadi antara kedalaman 99 meter tekanannya adalah 100 bar, atau perbedaannya sekitar 1%. Begitu juga seterusnya hingga kedalaman atau tekanan 6000 bar. Itu memiliki perbedaan yang cukup berbeda dengan kedalamannya. Jadi tekanan di laut itu jika dikalkulasikan dengan angka yaitu sekitar 14,7 pounds gaya per satuan luas atau PSI. Jadi setiap 10 meter itu adalah berlaku 1 atm atau atmosfer. Jadi tambah 10 meter lagi, semisal kedalaman 20 meter, maka akan tekanannya adalah 2 atm. Jadi tekanan semakin tinggi, maka ruang lingkup terasa akan lebih berat. Dan kemudian kita beralih ke temperatur atau suhu. Jadi suhu ini merupakan salah satu karakteristik fisik air laut yang dideskripsikan dengan skala Celcius. Jadi distribusi suhu air laut itu dibagi menjadi dua, yaitu secara horizontal dipengaruhi oleh letak geografis. Jadi ada berdasarkan latitud dan longitud. Jadi ada tropis, subtropis. Nah, itu secara horizontal. Kemudian secara vertikal dipengaruhi oleh kedalaman. Jadi ada namanya lapisan mixed layer, itu yang permukaan. Kemudian ada lapisan thermocline dan juga lapisan deep water. Jadi thermocline kita bisa lihat perubahan suhu yang begitu drastis
dari permukaan menuju ke sebelum deep water atau perairan dalam, dan ketika sudah di perairan dalam suhu cenderung lebih stabil. Kemudian ada juga terkait heat atau panas. Jadi energi termodinamika untuk menghitung kandungan panas per volume unit, atau disimbol atau dinotasikan Q. Jadi rumusnya adalah Q sama dengan Rho dikali Cp dikali T, di mana Rho itu merupakan kepadatan air laut, Cp itu merupakan specific heat-nya, dan juga T adalah suhunya dalam satuan Kelvin. Flux panas atau yang melalui permukaan sama dengan jumlah energi yang melewati permukaan per unit waktu. Jadi di buku ini juga dibahas tentang flux panas. Untuk menghitung flux panas dengan rumus Rho dikali Cp dikali dt dikali V per dt. Jadi ada satuannya semua dan juga ada keterangannya semua terkait rumus heat atau panas. Kemudian ada juga yang namanya potential temperature atau suhu potensial, merupakan suhu yang akan dimiliki suatu bidang air jika dipindahkan secara adiabatis ke tekanan lain. Jadi semakin tinggi air akan terkompres, suhu akan meningkat tanpa adanya pertukaran panas. Jadi contoh simpelnya adalah jika sebidang air bersuhu 5 derajat Celcius dan salinitas 35 diturunkan secara adiabatis dari permukaan hingga kedalaman 4000 meter, maka suhunya akan meningkat menjadi 5,45 derajat Celcius. Jadi ada rumusnya juga, air dari tekanan tinggi ke rendah sama dengan suhu menurun. Contohnya jika suhunya 5 derajat Celcius pada kedalaman 5 atau 4000 meter dan itu diangkat secara adiabatis ke permukaan, suhunya akan berubah menjadi 4,56 derajat Celcius. Jadi ada perhitungannya, bisa dilihat di slide, yaitu terkait salinitas, suhu, tekanan, dan suhu yang diberikan jika dipindahkan secara adiabatik. Kemudian terkait salinity dan conductivity atau salinitas dan konduktivitas. Jadi apa itu konduktivitas? Konduktivitas adalah ukuran kemampuan air untuk melewatkan aliran listrik. Kemampuan ini berhubungan langsung dengan konsentrasi ion di dalam air. Jadi satuan umumnya adalah ppt per part per thousand atau ppm untuk salinitas. Pengertian di sini, jika suatu larutan garam memiliki salinitas 5 ppm atau ppt, berarti dalam 100 bagian larutan 5 bagiannya adalah garam dan 95 lainnya adalah pelarut. Maka jika ada 1 kg larutan, maka di dalamnya terkandung 50 gram garam. Hal ini sama artinya dengan 50 ppt atau part per thousand. Jadi itu tadi terkait konduktivitas yang merupakan materi untuk menghantarkan muatan listrik dari satu titik ke titik lain. Jadi konduktivitas di laut ini sangat tergantung oleh temperatur, tetapi terdapat sedikit residual tergantung dari kandungan ion itu sendiri ataupun salinitas perairan. Jadi bisa dilihat di gambar tadi bahwa konduktivitas sejalan atau segambarnya, grafiknya itu hampir serupa dengan temperatur, di mana itu menyatakan bahwa sangat tergantung antara konduktivitas dengan temperatur. Tapi dengan salinitas itu tergantung dari kandungan ionnya atau salinitas perairannya, karena salinitas perairan tidak begitu berubah di setiap perairan. Kemudian terkait densitas atau density, kita ketahui bahwa densitas adalah jumlah massa air laut per satu satuan volumenya.
Densitas merupakan bagian penting dari air laut karena untuk menentukan kedalaman di mana bidang air akan mengendap dalam kesetimbangan yang paling padat di bagian atas dan yang paling padat di bagian bawah. Jadi kita bisa lihat di gambar yaitu bahwa suhu permukaan atau suhu laut itu bisa sampai 0 atau mungkin ada di situ minus 2 sampai dengan 30 derajat Celcius, dan yang salinitasnya antara 0 sampai 40, di mana garis yang melewati salinitas dan temperatur merupakan densitas. Jadi efek dari suhu lebih berpengaruh daripada salinitas, karena kita tahu bersama tadi sudah saya jelaskan di slide-slide sebelumnya, yaitu bahwa suhu secara vertikal itu akan terbagi dengan letak geografisnya, di mana lintang yang daerah tropis itu memiliki suhu yang lebih tinggi atau hangat, sedangkan yang daerah subtropis dan kutub itu pasti memiliki suhu yang lebih dingin. Sedangkan untuk salinitas tidak begitu berubah atau tidak begitu banyak perbedaan antara di lintang selatan atau di daerah tropis hingga di daerah kutub. Jadi penurunan suhu dapat meningkatkan massa jenis air laut. Peningkatan massa dihasilkan oleh sejumlah molekul yang mengisi ruang sempit sehingga mereka kehilangan sejumlah energi. Massa jenis air laut memiliki perbedaan pada kedalaman yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan suhu dan salinitas pada kedalaman yang berbeda. Massa jenis di permukaan dipengaruhi oleh perubahan suhu di lautan, di mana sebaran suhu di permukaan lebih bersifat dinamis dibandingkan pada lapisan yang lebih dalam. Jadi lebih dinamis karena itu tadi cahaya yang mengenai laut otomatis membuat perairan tersebut lebih hangat. Nah, sedangkan di daerah tropis memiliki memiliki intensitas cahaya yang lebih besar daripada di lintang atau zona-zona yang di atasnya, subtropis ataupun kutub. Kemudian kita masuk ke area pembahasan sound in the sea. Di udara kita dapat melihat lebih jauh daripada mendengar, sedangkan di laut kita dapat mendengar lebih jauh daripada melihat. Sumber suara di laut tercipta dari benda padat sehingga gelombang suara dapat bergerak secara efisien melalui air. Jadi ada beberapa sumber-sumber suara di laut, yaitu aktivitas seismik, kapal, aktivitas permukaan laut, yaitu gelombang, angin, dan hujan, kemudian gelembung udara, ikan, dan krustasea. Itu memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Dalam menentukan kecepatan suara, yaitu suara adalah gelombang dan terpengaruh oleh kompresibilitas air. Semakin besar kompresibilitas air, maka gelombang suara akan lebih lamban. Kecepatan suara di laut dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi kecepatan suara di air akan meningkat jika kompresibilitas air mengecil. Suhu yang hangat menyebabkan kompresibilitas air mengecil, sedangkan tekanan yang tinggi juga menyebabkan kompresibilitas air mengecil. Jadi kita bisa lihat di gambar bahwa di permukaan itu memiliki kecepatan suara yang tinggi, yaitu sekitar 1500-an meter per detik. Itu hal ini dipengaruhi oleh adanya suhu yang hangat di permukaan, sehingga membuat kecepatan suaranya cepat atau sekitar 1500 meter per sekon. Tapi ketika sudah masuk ke dalam perairan hingga melewati zona thermocline dan masuk ke dalam deep sea, itu kurvanya berubah.
Jadi ketika di thermocline memiliki kecepatan suara yang cenderung agak lebih lambat, tapi ketika sudah mencapai di dipsi, di mana tekanannya itu lebih tinggi, maka membuat kecepatan suara menjadi lebih beranjak naik dan kencang lagi. Jadi itu yang menyebabkan kecepatan suara memiliki grafik yang agak unik. Kemudian penggunaan suara di laut dapat digunakan untuk mengukur kecepatan arus dan juga kecepatan kapal menggunakan teknik akustik Doppler profiling. Suara dapat digunakan untuk memetakan struktur temperatur laut dan perubahannya menggunakan teknik akustik tomografi. Ini akan kita bahas lebih lanjut di mata kuliah akustik kelautan. Dan itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Begitulah materi dalam pertemuan kali ini. Jika masih ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan tuliskan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.